Kita ada observasi kesehatan loh ya. Obrolan seru, variatif, berisi kesehatan, kerja sama RRI Palembang dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang. Dan hari ini aku udah kasih tahu topiknya apa gitu kan ya. Jadi kita bakal ngebahas seputaran IUD yang asik gak sih kira-kira nih penggunaan IUD gitu ya Sobat Kreatif. Nanti sebentar lagi tepatnya kita bakal ngobrol bareng dengan Dr. Syifa Alkaf SPOG. Ya, yang pasti udah tersambung secara virtual. Dan bisa kamu nikmati juga nih Sobat Kreatif di YouTube channel RRI Palembang ya. Bisa tanya-tanya ke sana ke live chat atau nanti WhatsApp kita di 0857-25 ya. Aku hadir sebentar lagi Sobat Kreatif buat kamu semua, spesial banget di program kita Observasi Kesehatan. Obrolan seru, variatif, berisi kesehatan buat kamu semua. Radio FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat. Itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Right to the top of you. We gonna ride till we fall. Roda Abang. Manusia kuat. As long as you love me. Suara kreativitas. Kita update yuk pengetahuan kita seputar dunia kesehatan di Observasi Kesehatan. Obrolan seru, variatif, dan berisi bersama Ikatan Dokter Indonesia Palembang. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai hai hai, selamat pagi sahabat kreatif. Sehat ya? Sehat dong. Masih pagi tuh harus fresh, harus segar, kemudian harus sehat. Maunya gitu ya. Jadi kalau aktivitas siang, sore, malam makin segar juga. Maunya sih Sobat Kreatif. Nah ngomong-ngomong soal sehat ya, kita pengen banget dong terus sehat Sobat Kreatif. Karena itu hadir nih setiap hari Selasa pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Observasi Kesehatan. Obrolan seru, variatif, berisi kesehatan, kerja sama RRI Palembang dengan Ikatan Dokter Indonesia Palembang ya. Ini kalau dilihatin di live YouTube malah kelihatan semua ya. Sampai tempat minum juga keluar kayaknya di sini. Alright, Sobat Kreatif. Jadi kita hari ini bakal ngobrol seputaran apa coba? Tadi sudah aku sounding ya seperti biasa di awal nih Sobat Kreatif. Jadi ini pas banget nih buat mamah muda. Weh, kalau aku bilang gitu ya. Kemudian juga gak ada salahnya kalau mungkin generasi muda juga tahu banyak gitu kan ya tentang yang satu ini. Karena ini adalah hal yang kalau aku bilang sih familiar dan umum sih sebenarnya ya. Kita akan mengenal seputaran IUD. Jadi IUD ini apa sih? Asik gak sih kira-kira ya penggunaan IUD ini sendiri Sobat Kreatif? Dan kita bakal ngobrol bersama dengan Dr. Syifa Alkaf SPOG yang ini tersambung secara virtual nih. Tapi aku belum say hi dulu sama dokternya. Kita sapain ya. Selamat pagi Dr. Syifa. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Wah, Bisa? bisa. Alhamdulillah. Iya. Dokter ini kayaknya kameranya belum on ya dok ya? Iya. Halo. Gimana Mbak Reski? Ini kameranya dokter belum on ya? Belum terlihat kayaknya dokter Syifanya. Kameranya, mau dihidupin kameranya ya? Oke. Saya lagi di jalan, gak apa-apa deh. Oh nggak apa-apa nggak. Nah, biar kelihatan cantiknya nih. Halo. Iya deh. Mbak Reski. Halo, apa kabar dokter Syifa? Apa kabar? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah. Pagi-pagi ya, lagi banyak masih semangat nih untuk menjalani hari ini sampai sore gitu. Karena agenda lumayan full sih hari ini Mbak. Oh gitu ya, tapi nyempet-nyempetin buat ngobrol di RRI dong pastinya ya dokter Syifa ya. Oke. Iya deh. Nah jadi Sobat Kreatif juga kita bisa ngobrol ya, bisa melihat juga nih dokter Syifanya. Karena kita langsung aja live ya di YouTube channel RRI Palembang. Kamu bisa tanya-tanya nanti di live chat kita juga boleh di YouTube channel kita ya RRI Palembang. Dan juga bisa WhatsApp kita di 0857 25 Dokter Syifa, ini sebelum kita ngobrol nih seputaran ini, ayu asik gak sih gitu? Ini asik banget sebenarnya bahasannya nih kalau aku bilang. Nah, kita mungkin harus kenalan dulu sama dokter Syifa nih. Kesehariannya dokter Syifa ini seperti apa, sibuknya apa aja sih dokter Syifa? Oke, makasih banyak Mbak Reski sebelumnya atas undangannya dari ID Palembang. Untuk
kita ngobrol-ngobrol asik ya di acaranya Mbak Resti yang rutin ya kayaknya hari Selasa gitu ya mengenai kesehatan. Jadi saya sendiri sebenarnya sehari-hari bekerja sebagai dosen sih di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya nih Mbak Resti. Kemudian saya juga sehari-hari sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Gitu. Jadi saya berpraktek di beberapa tempat dan saya juga kebetulan membuka klinik sendiri di daerah Pasar Kuto. Mungkin Mbak Resti pernah kenal dengan klinik Ashifa, Mbak? Oh iya kenal dong. Saya kenal juga sama dokter loh sebenarnya. Bukan kliniknya sama dokter juga saya kenal nih sebenarnya. Oh gitu ya? Iya karena kayaknya saya juga kenal ya sama Mbak Resti. Cuma mungkin lama nggak ketemu gitu ya. Bener, jadi dokternya di backgroundnya penyiar kan dulu ya. Iya betul. Saya dulu Betul sempat kan? di SPI sama Elite FM. Bener banget, kita kan satu alma mater dulu ya. Bener. Jadi reunian nih. Bener reunian nih ceritanya. Karena dulu rumah dokter Siva sama radio yang itu dekat ya, nggak jauh dulu kan gitu ya. Aku inget banget dulu. Betul banget. Oke itu sampai kreatif ya. Jadi backgroundnya adalah seorang penyiar juga, cantik dan sekarang menggeluti sebagai seorang dokter gitu kan ya. Alright, ini nih pas banget. Kayak kalau kita bilang nih dokter, tadi kan pas kita ngomongin topiknya nih, orang banyak IUD, serem katanya sih, serem kan. Orang berpikir ini KB IUD itu seperti apa sih? Ini untuk mama-mama muda juga yang mungkin ada yang takut atau gimana sih kalau dengar seputaran IUD. Nah, biar lebih jelas, kayaknya bakal diceritain sama dokter Syifa sendiri dan seputaran ini IUD ini asyik gak sih kira-kira? Silakan dokter Syifa. Oke, makasih Mbak Resti ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol soal IUD hari ini. Mungkin banyak mama-mama yang belum tahu ya mengenai IUD itu apaan. Jadi kita cerita soal kontrasepsi dulu. Kontrasepsi itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah pertemuan antara sperma dengan sel telur gitu. Supaya tidak kehamilan. Itu kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini ada beberapa macam. Antara lain ada kontrasepsi jangka panjang dan juga kontrasepsi jangka pendek serta kontrasepsi mantap. Kontrasepsi jangka panjang itu biasanya digunakan dalam jangka lebih dari 2 tahun Mbak Resti. Nah namanya IUD ini adalah termasuk dari kontrasepsi jangka panjang. IUD itu apa sih dok? IUD itu kalau kepanjangannya itu intrauterine device atau kalau bahasa kerennya alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi dia bentuknya seperti kumparan tembaga kecil, seperti pasak kecil kayak gitu. Mungkin sekitar hanya 2,5 cm gitu Mbak Resti. Dan fungsinya dimasukkan ke dalam rahim itu untuk mencegah terjadinya kehamilan seperti itu Mbak Resti. Oke gitu ya. Jadi kecil banget, orang mungkin bayangin ini tembaga ya dok ya. Jadi seperti itu nih sebenarnya sahabat kreatif. Iya, terbuat dari tembaga atau koper. Oke, nah itu dia ini sekilas tentang IUD itu sendiri ya Sobat Kreatif. Jadi ini merupakan bagian dari kalau bilang alat kontrasepsi di antara yang lainnya juga banyak sebenarnya untuk alat kontrasepsi ya dok ya. Tapi hari ini kita bakal ngebahas seputar IUD. Banyak jenis-jenisnya, tapi hari ini kita khusus ngebahas mengenai IUD gitu. Nah itu dia sahabat kreatif. Jadi kalau orang dulu suka menyebutnya spiral. Iya kan dok? Spiral, gitu. betul. Bahasa dulu kan, tapi sekarang jadi IUD. Iya mungkin kalau yang ibu-ibu zaman dulu kan taunya spiral gitu kan ya. Ternyata sekarang menjadi IUD penyebutannya gitu loh. Jadi sama aja sebenarnya nih sahabat kreatif. Nah itu dia ya. Jadi mungkin ada yang pengen tahu lebih lanjut seputaran IUD seperti apa. Ini sendiri sebenarnya ada 2 jenis ya dok kalau nggak salah ya untuk IUD ini sendiri. Ini benar nggak sih dok? Yang katanya ada yang berlapis tembaga, kemudian ada yang spiral juga yang punya hormon gitu loh dok, hormonal. Ini seperti itu kah kira-kira dokter untuk IUD ini sendiri? Kalau IUD atau intrauterine device itu banyak sebenarnya jenisnya dan bentuknya. Maka kalau dulu itu memang IUD itu bentuknya benar-benar seperti spiral, jadi seperti kumparan. Makanya dulu IUD ini lebih dikenal dengan nama spiral. Tapi sekarang yang berbentuk spiral itu sudah banyak ditinggalkan Mbak, karena banyak efek sampingnya. Jadi sekarang banyak IUD yang dikeluarkan itu berbentuk seperti P karena mengikuti bentuk dalam rahim sendiri. Kalau pada lazimnya IUD ini memang non hormonal. Jadi non hormonal itu adalah tidak mengandung hormon sama sekali. Tapi ada beberapa atau sedikit jenis dari IUD yang memang mengandung hormon. Itu kita sebut sebagai LNG-IUS atau dia mengandung hormon yang namanya levonorgestrel. Jadi levonorgestrel ini fungsinya untuk
selain untuk menghalangi pertemuan dari sel telur dan sel sperma, dia juga berfungsi untuk menghentikan atau mencegah pendarahan yang berlebihan dari rahim. Seperti itu Mbak Resti. Oh, jadi kayak gitu nih ya Sobat Kreatif ya. Kemudian kalau ngomongin seputar IUD kan udah mulai muncul banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu ya Dok ya. Misalnya banyak yang dibilang tadi, banyak yang udah parno duluan, udah ketakutan tersendiri nih kalau ngomong soal IUD. Ini kan juga harus diedukasi juga ya Dok ya, karena banyak yang mungkin kalau denger IUD serem, masaknya gimana gitu misalnya ya. Kok jadi takut-takut banget kan. Apalagi untuk mama-mama yang mungkin bunda-bunda yang mungkin kalau lahirannya sesar misalnya gitu ya Dok ya. Jadi rada kurang familiar nih gitu kan nih, maksudnya agak-agak gimana gitu untuk pemasangan IUD sendiri. Jadi banyak juga yang akhirnya berprasangka buruk tentang IUD Dok, banyak Dok. Itu muncul prasangka-prasangka seputaran IUD ini sendiri. Nah ini gimana sih Dok kira-kira untuk menyingkirkan prasangka tentang si IUD ini loh dokter? Oke, nah bener banget Mbak Resti. Jadinya kalau kita bilang tuh nggak kenal maka nggak sayang, benar nggak sih? Benar. Jadi kalau kita nggak benar-benar kenal dengan yang namanya IUD, terus lebih banyak ngedengerin mitos-mitos, ngedengerin omongan orang yang mungkin tidak sepenuhnya benar, akhirnya kita jadi terjebak dalam suatu pemahaman yang salah, sehingga kita jadi ketakutan duluan gitu. Padahal sebenarnya IUD ini adalah salah satu metode kontrasepsi yang sangat disarankan Mbak Resti. Karena apa? Karena dia sifatnya non hormonal. Karena non hormonal, jadi dia tidak mengganggu siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi ibu-ibu biasanya akan tetap teratur. Kemudian karena non hormonal, dia juga hampir tidak menyebabkan gangguan-gangguan pada tubuh, misalnya peningkatan berat badan, penimbunan kanker, perawat dan sebagainya. Kemudian karena dia bersifat jangka panjang, jadi cukup efektif untuk ibu-ibu yang mungkin sudah tidak menginginkan kehamilan lagi atau menginginkan jarak kehamilan tertentu. Kemudian IUD ini juga sebenarnya sangat sedikit efek sampingnya asal dilakukan dengan cara yang benar dan diperiksa dan dikontrol dengan cara yang benar pula gitu. Jadi sebenarnya mitos bahwa IUD itu menakutkan, kemudian membahayakan, bisa jalan kemana-mana di dalam tubuh gitu kan biasanya mitosnya Mbak Resti. Benar. Sebenarnya nggak benar. Oh, okay. Karena dia stay di dalam rahim saja, nggak kemana-mana. Nah, nggak kemana-mana, jangan takut ya. Dia tidak akan nangkring di bukan tempatnya gitu. Banyak yang takutnya ke sana kan Dok ya. Mitos-mitos yang beredar kayak gitu Sobat Kreatif. Oke. Oh, tapi artinya sebenarnya ini bisa tidak mengganggu siklus menstruasi ya Dok ya. Tapi pernah nggak atau ada nggak sih Dok kasus di mana ternyata siklus menstruasinya kayaknya sedikit ya terkendala atau mungkin kok jadi terlalu panjang gitu siklusnya, itu seperti apa? Ini kemungkinan karena IUD sendiri atau enggak sih Dok kira-kira ini Dok? Oke, jadi seperti ini Mbak Resti, kita jelasin dulu bahwa untuk terjadi menstruasi normal itu memang perlu regulasi atau keseimbangan hormon yang pas ya di dalam tubuh wanita seperti itu. Jadi ada banyak faktor terutama hormon estrogen dan hormon progesteron. Tapi selain itu, menstruasi juga dipengaruhi oleh kondisi dinding dalam rahim atau kondisi endometrium kalau kita sebut ya. Di mana dinding dalam rahim itu juga dipengaruhi banyak hal. Antara lain juga bisa dipengaruhi hormonal dan juga dipengaruhi pembuluh darah yang mengalir ke sana, serta kondisi-kondisi lain misalnya terjadinya infeksi dan sebagainya. Jadi seandainya nih siklus menstruasi tidak teratur, itu tidak sepenuhnya karena zat yang dimasukkan di dalam tubuh. Bisa jadi misalnya karena seorang perempuan itu mengalami kenaikan berat badan atau olahraga atau pola tidur yang tidak teratur, kemudian karena konsumsi makan yang berlebihan, itu bisa menyebabkan gangguan atau perubahan dari pola siklus menstruasi. Nah, IUD sendiri Mbak Resti memang dia sedikit ada meningkatkan jumlah darah haid yang dikeluarkan. Polanya seperti apa? Karena IUD kan dimasukkan ke dalam rahim ya Mbak Resti ya. Jadi kontraksi atau pergerakan dari dinding rahim ketika terjadi menstruasi itu agak sedikit lama. Tidak secepat kalau kita tidak menggunakan IUD. Sehingga darah haid itu bisa keluar sedikit lebih lama. Tapi sebenarnya itu masih dalam batas normal ya. Misalnya ibu ini biasanya yang sebelum menggunakan IUD haidnya 5 hari, kemudian dia 7 hari. Jadi cuma nambah 1 atau 2 hari saja dan masih tetap dalam kategori normal. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa IUD menyebabkan pendarahan yang berlebihan atau gangguan dari siklus menstruasi, itu enggak. Seperti itu Mbak Resti.
Oh iya. Oh gitu. Jadi misalnya nih dok, misalnya ada kasus nih seseorang yang pernah keguguran sebelumnya begitu kan ya. Kemudian beberapa bulan kemudian jelang waktu beberapa bulan dia memakai IUD gitu dok. Misalnya nih dia menggunakan IUD itu sendiri untuk mencegah kehamilan berikutnya gitu dok. Nah ketika banyak darah yang keluar, apakah itu pengaruh karena IUD-nya atau mungkin ada efek dari proses keguguran yang kemarin-kemarin dok? Mungkin siklusnya terasa kayak lama, darahnya juga kayak banyak gitu dok. Oke, jadi seperti ini Mbak Resti, saya jelaskan dulu bahwa ada beberapa waktu yang disarankan ya untuk melakukan pemasangan IUD atau spiral ini. Yang pertama adalah segera setelah keguguran, jadi pas keguguran. Kemudian segera setelah melahirkan, itu disebut sebagai IUD pasca plasenta. Jadi segera setelah plasenta lahir atau pembuluh lahir itu sudah bisa untuk dilakukan IUD, itu namanya IUD pasca plasenta. Bisa dilakukan sampai dengan 72 jam pasca melahirkan. Kemudian IUD interval itu biasanya dilakukan pasca selama masa nifas. Biasanya setelah 28 hari melahirkan. Kemudian IUD interval juga bisa dilakukan ketika seorang ibu tidak dalam keadaan hamil, jadi anytime. Tapi biasanya disarankan segera setelah siklus menstruasi akan berakhir. Misalnya di hari kelima, hari keempat atau hari kelima siklus menstruasi seperti itu. Nah, kalau untuk pendarahan yang banyak pasca keguguran, itu bisa banyak sekali kemungkinan penyebab. Yang pertama adalah harus dipastikan dulu bahwa tidak ada sisa dari kehamilan atau sisa dari keguguran yang masih menempel di dinding dalam rahim. Karena biasanya justru itulah yang menjadi penyebab terjadinya pendarahan yang berlanjut. Yang kedua, yang paling sering adalah terjadinya infeksi. Jadi pada orang-orang dengan pola atau tindakan abortus yang septik ya, yang kotor, yang mungkin tidak higienis, tidak dilakukan pada tempat fasilitas kesehatan, itu sangat mungkin mengalami gangguan atau infeksi. Nah, infeksi ini apabila tidak ditangani dengan baik biasanya akan menyebabkan pendarahan yang lama yang kita sebut sebagai abortus septik seperti itu. Jadi biasanya bukan karena IUD-nya. Oke. Oh, bukan karena pengaruh IUD-nya sebenarnya dok ya kalau kejadian seperti itu ya. Nah, itu dia. Biasanya sih begitu Mbak Resti. Jadi harus dievaluasi dulu dan harusnya diperiksakan dulu ke dokter gitu di USG dan dilihat apakah memang ada gangguan dari dinding dalam rahim sendiri. Oh, jadi baiknya si ibu harus konsultasi juga ya dok ya ke dokternya ya. Betul, Iya, betul. seperti itu deh. Ini sebenarnya banyak pertanyaan yang udah masuk di seputaran IUD juga dok ya. Banyak juga yang nanya misalnya nih seputaran efek samping. Ada nggak sih efek samping dari penggunaan atau pemakaian KB IUD ini sendiri nih dokter nih? Oke, Mbak Resti, kalau bicara soal efek samping, kita overview-nya bahwa semua kontrasepsi yang digunakan itu pasti ada efek sampingnya gitu ya. Baik itu metode hormonal maupun non hormonal gitu pasti ada efek sampingnya, dan kita juga akan bicara masalah efektivitas. Satu dulu, kita bicara efek samping. Nah, efek samping pada IUD hormonal itu umumnya tidak mempengaruhi hormon. Jadi memang dia tidak terlalu mempengaruhi siklus menstruasi, tapi karena IUD ini dimasukkan ke dalam rahim, maka biasanya pada awal-awal pemasangan mungkin akan terjadi kram perut. Jadi agak terasa semacam rasa-rasa seperti mau menstruasi gitu loh Mbak Resti, kram-kram perut ya. Nah, itu efek samping yang pertama. Kemudian efek samping kedua tadi, bahwa pendarahan haid sedikit lebih panjang dari kalau tidak menggunakan IUD, karena memang ada hambatan sedikit ketika terjadi kontraksi rahim gitu. Tapi sebenarnya itu masih sangat bisa ditolerir. Kemudian yang ketiga adalah biasanya orang yang wanita yang menggunakan IUD itu sangat disarankan untuk menjaga kebersihan kondisi kelamin perempuannya gitu, karena memang sedikit lebih mudah atau sedikit lebih rentan untuk terjadi infeksi pada daerah kelamin apabila tidak dilakukan higienitas yang cukup baik pada daerah kelamin perempuan. Seperti itu. Mungkin itu sebenarnya efek samping yang paling sering terjadi gitu Mbak Resti. Oh, jadi gitu efek samping yang terjadi ya. Kemudian juga kalau seandainya ini kan dibilang tadi mungkin ada kayak kram perut seperti mau menstruasi gitu kan ketika pemasangannya. Tapi kalau ternyata kasusnya adalah itu terasa kayak kram perut di hari akhir haid gitu, dan kondisinya adalah 1,5 tahun penggunaan KB IUD. Nah kalau case-nya kayak gini gimana dok?
Oke, jadi seperti ini Mbak Resti. Lagi-lagi kita tidak bisa berpatokan atau berpikir bahwa IUD atau apapun itu merupakan suatu penyebab tunggal dari kondisi-kondisi yang terjadi pada ginekologi atau alat kandungan perempuan gitu ya. Jadi misalnya untuk nyeri haid sendiri itu banyak sekali penyebabnya Mbak Resti. Faktor hormonal, kemudian faktor regulasi cairan di dalam tubuh perempuan itu juga mempengaruhi terjadinya nyeri haid. Dan yang paling banyak juga sekarang mungkin pernah dengar Mbak Resti namanya kista endometriosis. Nah, kista endometriosis ini diduga dan dipersalahkan menjadi penyebab cukup sering untuk terjadinya nyeri haid pada perempuan gitu. Jadi kalau misalnya nyeri haid yang terjadi berlebihan sampai dengan akhir menstruasi masih terjadi nyeri, biasanya harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apa memang ada kondisi-kondisi ginekologis atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan nyeri haid, antara lain misalnya kista endometriosis atau adenomiosis atau mioma uteri atau miom ya, mungkin kalau di awam sering mendengar miom. Nah itu juga bisa menyebabkan nyeri haid yang berlebihan sampai dengan akhir masa menstruasi pun masih nyeri. Jadi itu perlu diperiksain Mbak Resti. Oke. Jadi diperiksakan ya kalau sudah ada case kayak gini pastinya ya. Nah, terus juga dok ini kalau kayak ini pertanyaan banyak juga nih dokter, ini banyak pertanyaan yang masuk nih ceritanya nih kalau seputaran IUD ini sendiri ya dok ya. Oke. Alhamdulillah ya, ternyata animonya seru gitu ya Mbak Resti. Bener banget. Termasuk ini ada pertanyaan juga nih. Katanya kalau setelah pakai IUD, nah ini nih ada rasa sakit ketika berhubungan gitu. Ada atau enggak sih dok misalnya kayak gitu nih? Pengaruh ke sana Nah, juga ini benar Mbak Resti. Banyak banget yang nanya nih, dok kalau pakai IUD itu mempengaruhi berhubungan nggak sih dok? Nanti terganggu gitu kan, dan mengurangi kenyamanan dari berhubungan gitu. Jadi seperti ini, memang IUD itu kan alat kontrasepsi yang dimasukkan di dalam rahim dan ada benang yang akan ditinggalkan di luar. Biasanya benang tersebut dilipat sehingga diarahkan ke bagian belakang alat kelamin perempuan supaya tidak mengganggu proses ketika berhubungan seksual gitu Mbak Resti. Tapi ada juga yang masih masih mungkin agak terganggu gitu dengan adanya benang tersebut. Jadi mungkin biasanya kita dokter akan memberikan pilihan kepada pasien. Kalau memang pasien tersebut merasa dok, mungkin tolong jangan sampai mengganggu proses hubungan seksual, kita akan melakukan pemotongan yang pada titik tertentu di mana benang tersebut tidak lagi mengganggu dan tidak lagi keluar dari mulut rahim, sehingga tidak mengganggu, diharapkan tidak mengganggu proses hubungan seksual seperti itu. Jadi tinggal diskusi aja sama dokternya, dok dipotong pendek ya, gitu, tidak mengganggu gitu Mbak Resti. Oke, juga request aja ya dok ya makanya. Kalau seandainya bener langsung di request saat itu juga, dok jangan ya dok, misalnya gitu jangan sampai mengganggu, ya udah nanti dipotong pendek tuh benangnya sama dokternya ya. Pendek ada benangnya. Gitu deh. Oke, kemudian ini mungkin juga kalau seandainya kita kalau kita misalnya kan orang kan selalu membayangkan bagaimana cara pemasangan dan lain-lain gitu dok. Mungkin ada yang ngerasa kayak ngilu, kayak nyeri gimana gitu. Itu bakal kita bahas nanti ya dok ya, pasti ya. Kita bahas nanti boleh. Iya, jadi masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan juga akan masuk nih ya, kita yakin banget. Yang kamu pengen tanya juga silakan Sobat Kreatif ya. Bisa di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang, atau langsung aja nih bisa ke WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916, karena kita bakal balik lagi buat kamu semua spesial banget. Masih di observasi kesehatan, obrolan seru variatif bersih kesehatan ya. Kerja sama RRI Palembang dengan Ikatan Dokter Indonesia Palembang, dan hari ini bersama dengan Dr. Syifa Alkaf SPOG. Kita masih ngebahas ini pakai IUD asyik gak sih ya? RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol.
Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. Observasi Kesehatan, obrolan seru, variatif, berisi kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia Palembang. Nyeri. Nah, yang kedua adalah sebenarnya sugesti sih Mbak Resti. Jadi ibu-ibu harusnya sudah mengafirmasi dirinya gitu ya bahwa memasang IUD itu nggak nyeri gitu. Sehingga pas datang ke dokter itu udah rileks, udah santai, udah tidak ada pikiran-pikiran buruk. Dan karena afirmasi positif ini penting sekali, ketika kita memasang IUD kita udah merasa nyaman dulu gitu ya, sehingga respon atau ambang nyeri kita itu biasanya lebih akan meningkat gitu, seperti itu. Kalau ambang nyerinya meningkat, maka nyeri-nyeri yang biasa atau yang ringan tidak terasa biasanya Mbak Resti. Kemudian yang ketiga tentu juga kalau saya sih biasa akan melakukan, saya akan ngajak ngobrol dulu pasiennya gitu, sehingga pasiennya tidak terlalu menyadari proses pemasangan IUD. Terus ketika udah selesai, loh udah ya dok gitu, nggak kerasa gitu, rata-rata seperti itu sih. Jadi hampir biasanya dengan tips-tips tersebut pasien hampir tidak merasakan nyeri sama sekali, gitu Mbak Resti. Oke, tapi yang paling penting jangan terlalu parnoan juga kayak dok. Kan banyak yang sudah mulai belum udah psikis gitu kan, kalau orang bilangnya udah ketakutan, itu pengaruh banget ya dok. Dulu. Bener nih, jadi jangan juga kayak gitu ya sobat kreatif ya. Yes, kita ke pertanyaan lagi sebenarnya ya. Ini masih seputaran IUD nih dok. Kalau saat ini pakai IUD terus katanya jadi itu sering ngeflag gitu kan. Ini apa tandanya nggak cocok sama IUD-nya atau gimana? Karena emang kayak pemakainya sudah kayak sekitar 6 bulanan. Itu kan udah lumayan lama nih dok sebenarnya. Tapi muncul flag seperti itu nih. Kenapa dok? Nggak cocok atau apa ya dok kira-kira? Oke, Mbak Resti, makasih pertanyaannya Ibu. Jadi memang kalau untuk pemasangan IUD biasanya kita akan memberikan edukasi ke pasien bahwa di 3 bulan pertama mungkin akan terjadi pendarahan menstruasi yang masih abnormal gitu ya. Jadi mungkin menstruasinya lebih panjang, kemudian ada pendarahan di antara siklus menstruasi atau intermenstrual bleeding kita sebutnya. Dan biasanya itu akan resolve, akan membaik sendiri selama 3-6 bulan pemasangan IUD seperti itu. Nah, kalau masalah ini berlanjut, itulah makanya untuk pemakaian IUD pun perlu dikontrol secara teratur Mbak Resti. Jadi kita bisa atau dokter bisa melakukan analisa apakah memang ngeflagnya tadi karena pemakaian IUD-nya atau penyebab lain. Biasanya kita akan menyarankan salah satunya pemeriksaan pap smear untuk melihat apakah ada gangguan pada berupa infeksi atau bahkan yang lebih parah adalah prakanker yang muncul pada daerah mulut rahim. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan pap smear. Kemudian pemeriksaan USG untuk melihat apakah ada perubahan pada posisi IUD-nya. Karena kan ya maklum ya, IUD itu kan dimasukkan pada tubuh ibu yang bergerak gitu. Jadi ketika terjadi kontraksi rahim atau terjadi pergerakan yang cukup signifikan itu bisa jadi terjadi pergerakan juga pada IUD-nya. Nah, mungkin IUD yang bergerak itu sedikit menyenggol dinding dalam rahim sehingga mungkin bisa menyebabkan pendarahan abnormal tadi. Jadi harus dievaluasi kalau memang setelah 6 bulan pemakaian. Tapi kalau 3-6 bulan pertama kita akan cukup mengedukasi pasien bahwa memang itu adalah hal yang lumrah dan wajar pada pemakaian IUD. Seperti itu Mbak Resti. Oke, jadi kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu berlangsung lama ya dok ya ngeflag-ngeflagnya gitu kan ya dari penggunaan IUD ini sendiri. Biasanya enggak. Biasa ya? Karena saya sendiri pemakai IUD Mbak Resti loh. Testimoni. Ujung-ujungnya sama ya dok ya. Testimoni. Sama ya ternyata ya dok ya. Oke. Mbak Resti juga ya. Ketahuan deh.
Ternyata ya ujung-ujungnya. Oke. Nah ini Dok, ada pertanyaan juga nih masih seputaran Ayudi sendiri nih. Kalau dari Fatima Ayu Zahra katanya ya, ini apakah kalau haid itu suka lama banget dan selalu nyeri nih karena penggunaan atau pemakaian Ayudi itu sendiri? Oke, nah tadi hampir sama kayaknya Mbak Resti ya pertanyaannya ya. Jadi yang paling ditakuti ibu-ibu ini satu, haidnya lama dan nyeri. Kemudian yang dua, IUD-nya bisa berlayar nih, saya bahasanya berlayar kemana-mana. Benar-benar. Karena seolah-olah ada yang nanyain dia bisa ke jantung, bisa ke pembuluh darah, bisa ke otak gitu ya. Nah itu yang paling sering ditakuti. Masalah nyeri tadi sebenarnya nyeri haid itu banyak sekali faktornya dan memang biasanya untuk kalau nyeri haid itu masih terjadi di hari pertama haid atau 1 hari menjelang haid dan berlangsungnya hanya mungkin sekitar 3-4 jam, kemudian tidak terlalu mengganggu aktivitas, artinya ketika nyeri haid itu yang bersangkutan masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya secara normal dan tidak terlalu sampai harus menimbulkan nyeri yang berlebihan, itu biasanya kita masih kategorikan sebagai nyeri haid yang normal, Mbak Resti. Tidak memakai IUD pun masih tetap bisa terjadi nyeri haid seperti itu. Kemudian soal pendarahan, faktornya banyak sekali. Memang bahwa IUD itu sedikit menimbulkan pendarahan haid yang lebih banyak dibandingkan tidak memakai IUD, tapi masih dalam batas normal. Jadi kalau pendarahan yang berlebihan, harusnya sih dilakukan pemeriksaan apakah mungkin sudah terjadi hal-hal lain, misalnya mungkin tumbuh miom, atau mungkin karena siklus haidnya terganggu oleh gangguan sel telur atau pematangan sel telur dan sebagainya, dan itu biasanya perlu diperiksakan gitu. Jadi untuk nyeri biasanya kalau untuk IUD hampir sama nyeri haidnya dengan kalau tidak memakai IUD sebenarnya, kecuali terjadi hal-hal tersebut Mbak Resti. Oke, jadi gitu. Tadi terjawab ini pertanyaan-pertanyaan udah masuk ya. Kita masih ke pertanyaan selanjutnya nih, Dokter Syifa. Yang bertanya selanjutnya ada Prilly, katanya efek yang dihasilkan setelah pemasangan IUD apa sih Dok? Gitu, lebih ke tubuh katanya efeknya. Ada nggak sih Dok? Lebih ke tubuh ya. Nah, jadi gini Mbak Resti, kenapa IUD ini disebut? Sebenarnya sekarang nih IUD ini menjadi favorit loh, karena dia non hormonal. Kenapa penting non hormonal? Karena ketika kita memasukkan atau meminum atau menginjeksikan hormon ke dalam tubuh kita, maka secara jangka panjang dia akan mempengaruhi keseimbangan hormon yang ada di dalam badan. Jadi kita kan secara alami nih Mbak Resti, wanita itu sudah punya estrogen dan progesteron secara alami. Dia mempunyai siklus yang teratur, ada waktu naik, ada waktu turun yang secara alami diatur oleh otak kita gitu ya Mbak Resti ya. Nah ketika kita memasukkan hormon tambahan yang sintetis ke dalam badan, maka itu akan mempengaruhi hormon alami kita sendiri yang ada di dalam tubuh, sehingga bisa jadi itu mempengaruhi selain siklus menstruasi, dia juga mempengaruhi hal-hal lain. Contohnya peningkatan berat badan, peningkatan nafsu makan, kemudian itu bisa terjadi varises, bahkan ada yang mengalami migrain, darah tinggi, dan gangguan yang paling penting adalah gangguan siklus menstruasi. Nah, sedangkan IUD itu tuh istimewanya IUD karena dia non hormonal, artinya dia tidak membawa hormon ke dalam badan kita, sehingga itu yang diharapkan sepanjang hari atau sepanjang siklus hormon kita itu masih tetap seimbang sesuai dengan alaminya kita punya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah bahwa karena IUD itu hanya dimasukkan ke dalam rahim ya, jadi dia tidak perlu berulang-ulang kali kita melakukan, misalnya nih maaf kalau jenis kontrasepsi yang menggunakan hormon itu kan harus berkali-kali dan berulang-ulang pemakaiannya. Kalau IUD itu enggak, dia cukup 1 kali dan selanjutnya cukup dikontrol aja, jadi cukup efisien dan efektif sih, cost efektif banget sebenarnya Mbak. Kemudian yang ketiga, memang karena IUD itu dimasukkan, jadi ada efek atau apa sih efek yang ditimbulkan ke dalam badan ya, bahwa sedikit ada nyeri atau kram pada saat memasukkan, memang iya. Makanya biasanya kalau setelah saya melakukan pemasangan IUD ke pasien, saya akan memberikan resep obat anti nyeri. Sehingga kalau memang pasien merasa agak kram atau nyeri ketika setelah dimasukkan IUD, kita akan menyarankan pasien untuk meminum obat anti nyeri. Jadi pasien tetap merasa nyaman. So far sih cuma itu, cuma terasa sedikit nyeri dan sedikit agak kram di awal-awal pemasangan, tapi biasanya itu 1-2 hari kemudian akan hilang. Iya, jadi worth it banget sih kalau menurut aku Mbak. Benar-benar. Dan ini ya, dan nggak bikin gemuk pasti Dok C. Ini kan yang banyak kan orang alasannya takut gemuk.
ini tenang aja kok. Jadi cewek-cewek tempat takut gemuk nih kan biasanya kan, aduh ntar ini larinya ke badan lah segala macem gitu. Jadi jangan takut nih ya. Jadi nggak perlu takut gemuk aja ini untuk pemasangan IUD ini sendiri ya dok ya. Alright, terus kita ke yang selanjutnya dari Ayu Permatasari. Dokter katanya kalau IUD itu, ini sebenarnya udah terjawab tadi tapi bertanya kembali nih, kalau pemakaian IUD itu berhubungannya nyaman gak sih dok? Katanya gitu. Tadi udah dijawab padahal ya. Sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Jadi intinya memang IUD sih kadang saya lihat bahwa ibu-ibu yang ngerasa parno itu akan lebih merasakan komplikasi atau efek samping dari IUD dibanding ibu-ibu yang sudah santai, lebih santuy gitu Mbak Resti. Karena ternyata pikiran itu berpengaruh banget gitu. Tadi makanya saya berkali-kali mengatakan bahwa kita perlu afirmasi ke diri kita sendiri bahwa oh ini bukan karena IUD, bukan IUD itu nggak buruk gitu loh, IUD itu oke. Jadi kalaupun aku mungkin ada kendala, mungkin bisa jadi karena mungkin kita kurang melakukan pemanasan dan sebagainya gitu. Jadi bukan karena IUD-nya gitu yang menghambat hubungan seksual tadi seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya di awal udah aku pakai IUD nih pasti akan ini, pasti akan itu, pasti akan nyeri, terus bakalan kejadian, bener deh, bakalan kejadian. Jadi kalau kita udah parno duluan tuh bakalan oh iya ya berasa, oh iya ya kok sakit, oh ya kok jadi pendarahan gitu. Jadi sebaiknya sih kita udah jangan parno duluan, intinya gitu sih Mbak Resti. Oke, jadi tergantung pikiran kita ya dok ya intinya gitu kan ya. Kalau kita santuy tadi ya udah santuy juga. Benar. Oke, ini yang masuk selanjutnya dari Mutia katanya KB IUD itu ada banyak macam kan dok. Nah untuk bedanya apa ya dok? Tuh perbedaannya. Oke, nah benar-benar memang ada beberapa macam ya. Tadi saya udah jelasin bahwa dari bentuk saja itu ada dulu memang ada berbentuk spiral, memang beneran seperti itu. Kemudian ada lagi berbentuk kayak lingkaran, setengah lingkaran seperti itu banyak sih yang sudah tidak dikeluarkan lagi. So far yang sekarang keluar adalah hampir semuanya tuh berbentuk T. Tapi macam-macam ada yang lengannya agak melengkung, ada yang lengannya lurus gitu ya. Itu variasi dari pabrikan sebenarnya. Bedanya hampir tidak ada sih, cuman mungkin ya pasti karena pabrikan yang satu disubsidi pemerintah, yang satu enggak. Jadi pasti harganya beda dong Mbak Resti gitu ya. Tapi sebenarnya kualitasnya sama saja kok gitu. Karena so far dia menggunakan prinsip yang sama, bentuknya T, menggunakan koper T, menggunakan apa sih koper atau lingkaran atau pilinan dari tembaga yang fungsinya memang untuk menyebabkan dinding dalam rahim itu tidak bisa berespon terhadap kehamilan kayak gitu ya kira-kira fungsinya. Nah yang paling penting adalah perbedaannya ada jenis KB IUD yang sifatnya hormonal. Memang ada Mbak Resti namanya LNG IUS atau yang tadi saya jelaskan sebagai levonorgestrel intrauterine system. Fungsinya biasanya kalau digunakan itu lebih ke arah bukan hanya kontrasepsi, tapi untuk mencegah pendarahan yang berlebihan pada pasien-pasien atau wanita-wanita tertentu yang mengalami gangguan pada alat reproduksinya. Contoh misalnya dia mengalami yang namanya adenomiosis atau kalau mungkin pernah dengar ada semacam kelenjar yang tumbuh di dalam rahim Mbak Resti. Nah itu biasanya kita sarankan atau dokter akan melakukan pemasangan IUD yang disertai dengan hormon. Ada juga pasien dengan penebalan dinding dalam rahim sehingga menyebabkan pendarahan yang berlebihan Mbak Resti. Nah itu juga biasanya dokter akan menyarankan atau memberikan pilihan untuk pemasangan IUD yang hormonal tadi. Tapi sisanya untuk wanita-wanita yang tidak mengalami masalah dan hanya menginginkan fungsi kontrasepsi dari IUD, maka biasanya yang disarankan hanyalah jenis IUD yang non hormonal yang kita sebut sebagai koper T tadi dengan berbagai macam merek dan jenis gitu Mbak Resti. Betul ya, jadi itu tuh perbedaannya udah dijelasin sama dokter Syifa ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ini ada dari Nindi katanya, halo dokter apa kabar? Saya pasien dokter loh yang habis lahiran di klinik Al Syifa 50 hari yang lalu. Wah, pasiennya dokter ya. Oke, sampai sekarang belum berani pasang IUD. Kemarin kan kata Bu dokter pas sebulan udah bisa pasang IUD. Cuma gak sengaja kebaca postingan orang yang pasang IUD, IUD-nya malah pindah ke usus dok sampai operasi katanya ya. Itu katanya penyebabnya itu dikarenakan pemasangan IUD yang terlalu dini. Pertanyaannya benar nggak itu dok, kalau pemasangan IUD yang terlalu dini ada kemungkinan bisa menyebabkan alatnya pindah tuh ke usus dok. Ini udah dibahas tadi. Mungkin karena pakai roda ya. Bener-bener. Kok bisa ya? Gimana nih dokter nih?
Aduh, ya ini nih mungkin ini sih ada beberapa hal yang perlu diluruskan sebenarnya Mbak Resti bahwa memang tadi saya sudah jelaskan kapan sih waktu yang baik untuk melakukan pemasangan IUD. Sebenarnya salah satunya adalah segera setelah melahirkan, segera setelah dilakukan kuretase, kemudian pada saat masa nifas setelah 28 hari atau setelah 1 bulan pas melahirkan, dan juga pada saat siklus menstruasi hari ketiga atau hari keempat. Itu yang biasanya kita sarankan Mbak Resti. Nah, untuk pemakaian IUD yang terlalu dini itu nggak ada masalah, bahkan segera setelah melahirkan tadi pasca plasenta itu malah sangat disarankan. Karena apa? Karena jadi tingkat kepatuhan pasien terhadap penggunaan IUD itu lebih meningkat ketika dilakukan pemasangan pasca plasenta. Kenapa? Karena kan jadi nggak takut 2 kali ya. Ibu-ibu yang pasca melahirkan kan biasanya memang kita lakukan eksplorasi pemeriksaan bagian dalam rahim, langsung dimasukkan IUD. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi tidak ada masalah dengan waktu. Kemudian masalah teknik Mbak, teknik sama sumber daya, mungkin itu yang paling penting juga, bahwa pemasangan IUD ini harus dilakukan oleh tenaga profesional yang memang sudah terlatih dan sudah memiliki jam terbang untuk melakukan pemasangan IUD. Jadi untuk tenaga yang belum profesional atau yang bukan medis itu memang tidak boleh melakukan IUD. Kemudian juga tadi yang paling penting adalah bahwa kita melakukan pemeriksaan dulu sebelum melakukan pemasangan IUD. Jadi kita memastikan bahwa kemana sih rahimnya, bentuknya seperti apa, besarnya sebesar apa, arahnya kemana. Itu akan menentukan bagaimana cara atau teknik kita melakukan pemasangan IUD. Gitu. Nah, apabila pemasangan IUD ini dilakukan secara terburu-buru sehingga tidak didahului dengan pemeriksaan tersebut, mungkin bisa terjadi suatu komplikasi ya, atau efek samping yang mungkin tidak terlalu baik gitu. Jadi biasanya kita memang diajarkan untuk melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan juga anamnesis yang lengkap dulu sebelum kita memutuskan bersama pasien untuk melakukan pemasangan IUD. Tapi apakah IUD itu bisa mengalami katakanlah nyasar gitu ya? Mungkin mohon maaf, memang dalam satu dari mungkin sekian ratus ribu kasus bisa memang terjadi seperti itu Mbak Resti. Karena sesuatu dan lain hal, pemasangan yang kurang tepat, dilakukan oleh tenaga yang bukan profesional, atau pemasangan yang terburu-buru, atau ada juga faktor dari pasien. Jadi pasien tidak kooperatif, jadi pasien yang menyulitkan pihak medis untuk melakukan pemasangan, sehingga ketika dilakukan pemasangan tiba-tiba langsung nutup gitu ya Mbak Resti, dia menutup alat kelaminnya sendiri atau tiba-tiba langsung bergerak yang cukup provokatif, ya itu biasanya bisa menimbulkan komplikasi. Makanya biasanya ketika melakukan pemasangan kita menyarankan pasien untuk tenang, rileks, santai, sehingga pemasangan bisa dilakukan dengan mudah dan berhasil gitu. Tapi itu sangat dikit sekali kasusnya Mbak, jadi jangan dijadikan ketakutan cuma karena case-case yang jarang gitu, itu jarang sekali kejadiannya. Ya, jadi jangan khawatir nih, sebenarnya jarang, walaupun ada tapi kan jarang ya Dok ya, sebenarnya kemungkinan kesana tuh kecil banget ya. Oke deh. Nah, kita ke pertanyaan lagi, ada yang gabung di WhatsApp Pro FM nih dokter ya, di 0857 2-nya 5 kali 916. Dokter katanya mau bertanya, ini dari Asri yang ada di Veteran. Katanya mau nanya nih Dok, apakah IUD ini bisa mengganggu produksi ASI? Nah, gimana Dok? Di Veteran ya Ibu Asri, berarti kita deketan. Halo Ibu Asri. Bener nih, tetangga dokter Syifa nih, jangan-jangan nih. Oke. Gimana Dok? Untuk ASI ya, jadi Ibu Asri untuk ASI itu kan dia memang dipengaruhi hormon ya, terutama hormon prolaktin untuk produksi ASI dan hormon oksitosin. Nah, ASI itu keberhasilannya banyak sekali faktor. Yang paling penting adalah semakin sering kita menyusui, semakin sering atau semakin banyak pula ASI yang keluar. Jadi makanya sekarang kita dari para dokter dan juga tenaga medis dan para medis itu menyarankan ibu untuk melakukan pemberian ASI eksklusif. Jadi tidak dicampur dengan susu formula sampai dengan 6 bulan. Nah, apakah IUD mempengaruhi atau mengurangi produksi ASI? Jawabannya pasti enggak dong. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa IUD itu sifatnya umumnya IUD itu sifatnya non hormonal. Jadi dia tidak mengandung hormon, sehingga dia hanya bekerja lokal di dalam rahim dan sama sekali tidak mempengaruhi siklus hormon di tubuh wanita. Jadi pasti tidak mengganggu ASI. Gitu. Jadi aman banget dan sangat disarankan memang untuk
ibu-ibu yang menyusui bisa melakukan kontrasepsi dengan pemasangan IUD, Mbak Resti. Nah, karena aman tadi ya dok ya. Jadi Aman boleh aja banget. nih buat Bu Asri, terima kasih. Ini yang selanjutnya nih. Selamat pagi dokter Syifa, katanya saya Susan di KM 3,5. Ini mau bertanya dok, katanya IUD itu kira-kira bisa berkarat atau lengket nggak sih dok di dalam rahim? Tuh. Waduh. Bayangin IUD berkarat gimana? Iya, Mbak Susan. Ibu Susan, apa kabar? Makasih ya pertanyaannya. Jadi gini Mbak Resti, namanya IUD itu kan pasti ada masa waktu ya, sama aja kayak kita beli mobil, beli motor atau apapun ya, pasti ada masa waktunya gitu. Dimana ketika masa waktunya habis dia akan berubah, habis fungsinya dan udah nggak berfungsi lagi. Nah, IUD yang berkarat itu bisa terjadi kalau masa waktunya udah habis. Oke. Bukan berkarat, lebih tepatnya jadi dia sudah tidak berfungsi lagi dan mengalami kerusakan. Biasanya IUD, contohnya IUD copper T itu bisa dipakai sampai jangka waktu 8 sampai 10 tahun Mbak Resti. Tapi saya pernah loh dapat Mbak Resti, itu ibu-ibu umur 60 tahun minta dicabut IUD. Ketika ditanya di wawancara, betul. Ketika diwawancara ternyata sudah memakai IUD 25 tahun. Wow. Bayangkan. Luar biasa. Dan tidak dilepas-lepas gitu ya. Terus saya tanya, ibu kenapa nggak dilepas ketika mau menopause gitu ya? Saya takut dok. Katanya saya takut gitu. Tapi loh sekarang kenapa mau dilepas? Karena saya takut kebawa meninggal gitu dok. Benar-benar. Jadi takut IUD-nya dibawa sampai ke liang lahat gitu. Jadi akhirnya ibu tersebut mau menemui saya gitu, dan emang ketika mengeluarkannya emang lebih sulit dan lengket karena tadi dia sudah melewati jangka waktu pemakaian. Jadi memang sebaiknya pemakai IUD itu tetap melakukan pemeriksaan kontrol rutin secara teratur dalam jangka waktu setiap 6 sampai 12 bulan sekali. Biasanya kita juga sarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear di 6 sampai 12 bulan sekali tadi, Mbak. Kemudian yang kedua, dicatat dan dibawa buku KB-nya. Jadi ketahuan dipasangnya kapan dan harus dilepasnya kapan. Dan kalau emang udah harus dilepas dan diganti ya harus dilepas dong. Kalau enggak bisa rusak dan lengket gitu Mbak Resti. Ya Ibu Susan ya. Oh gitu ya ceritanya ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita ke satu pertanyaan terakhir ya dok, karena waktu udah mepet banget. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang harus kita bacakan dulu nih ya. Oke, dari Kartika yang ada Sukajadi katanya ya. Selamat pagi dokter Syifa, saya mau bertanya nih katanya, gimana atau bisa atau tidakkah katanya IUD kalau dilepas sebelum masa perlindungannya habis dok? Nah, bisa nggak nih dok? Gitu. Nah, menarik sekali pertanyaannya Bu Kartika, makasih. Ya, itu sangat penting juga. Tadi belum sempat dibahas ya. Dok, kalau misalnya saya pakai IUD, terus saya pengen hamil lagi, itu gimana dok? Gitu kan? Tapi saya baru setahun nih pakai IUD. Itu menariknya IUD loh Mbak Resti. Kita bisa anytime mencabutnya dan anytime memasangnya gitu. Jadi misalnya nih, kita baru pasang 6 bulan terus berubah pikiran, oh kayaknya pengen nambah nih gitu kan. Suami udah pengen, ya mam kayaknya nambah nih gitu, pengen nambah dedek satu lagi, ya udah tinggal datang ke dokter, sebaiknya juga di haid hari ketiga sampai hari kelima tadi, kemudian tinggal dicabut deh dan langsung bisa terjadi kehamilan. Jadi itu istimewanya IUD, dia sangat reversible bahasanya, jadi sangat mudah, sangat fleksibel. Jadi kalau memang udah nggak pengen lagi, anytime bisa dicabut. Jadi meskipun belum sampai usia waktu kontrasepsinya selesai, itu menariknya IUD Mbak Resti. Nah gitu dong. Dan memang proses terjadi kehamilan bisa cepat ya dok ya, maksudnya nggak harus menunggu berapa lama gitu kan ya. Nah enggak, karena dia kan nggak ganggu hormon kan tadi. bener banget. Aduh menarik banget nih. Jadi mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa takut gitu kan ya. Ada yang takut-takut sama IUD, nggak takut lagi sekarang. Oke, ini karena waktu kita udah sangat-sangat singkat nih dokter, tapi udah menarik banget pembahasan kita buat hari ini. Nah jadi di ending ini dokter, di akhir ini ada nggak sih yang pengen dokter sampaikan? Mungkin pesan untuk sahabat kreatif kita, terutama untuk mama-mama muda kita ini, misalnya ini seperti apa nih terkait topik kita seputar IUD ini sendiri. Silakan dokter Syifa. Oke, makasih banget Mbak Resti. Jadi intinya pesan dari saya sih tadi, tidak kenal tuh maka nggak sayang loh gitu. Jadi kenali dulu IUD, jangan kita mendengarkan mitos-mitos, jangan mendengarkan omongan-omongan yang tidak terlalu tepat gitu ya. Tanyakan pada sumber yang baik, yang benar, cari sumber yang terpercaya sehingga informasi dan ilmu yang kita dapatkan mengenai IUD itu akurat sehingga kita tidak parno. Kemudian pilihlah
metode kontrasepsi yang paling sesuai loh dengan kita. Setiap orang mungkin punya pilihan dan juga preferensi yang berbeda mengenai kontrasepsi. Jadi itu seperti kita memilih pasangan hidup, cocok-cocokan gitu Mbak Resti. Benar-benar. Kalau Anda memang cocoknya dengan IUD, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi kalau pun tidak, masih banyak metode kontrasepsi lain yang memang sesuai dengan kebutuhan mami-mami semuanya gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang dipaksakan, tergantung preference dan juga kesepakatan dengan pasangan. Intinya seperti itu Mbak Resti. Oke, nah udah terjawab semuanya. Makasih banyak ya Dokter Syifa sudah menjawab keraguan-raguan, kemudian rasa takut mungkin gitu kan ya seputaran IUD sendiri ternyata menarik dan tidak seseram itu saudara-saudari ya. Oke, Dokter Syifa, terima kasih banyak udah ngobrol bareng RRI Paro 2 untuk hari ini. Sukses dan Sama-sama Mbak Resti. iya, salam sehat selalu ya Dokter Syifa. Jadi kalau seandainya Salam mau sehat, mau stay tanya-tanya, safe. oke, kalau mau tanya-tanya sama dokter lagi mungkin bisa langsung aja ke kliniknya Dokter Syifa ya pastinya ini. Boleh. Atau mau kalau nggak tempat DM saya boleh di @sifa.spog. Boleh deh mampir-mampir kalau ada waktu nanti kita bisa chat-chatan gitu deh. Nah, itu dia deh ya. Oke deh kalau gitu terima kasih sekali lagi Dokter Syifa. Selamat bertugas kembali, sukses selalu Dokter Syifa. Ya, makasih banyak Mbak Resti. Sama-sama. Assalamualaikum, sampai ketemu. Selamat pagi Waalaikumsalam. semua. Selamat pagi. Dadah. Dadah. Ya seru banget sih Sobat Kreatif. Ini Dokter Syifanya enak banget ajakin ngobrol ya. Tuh kan lebih lanjut bisa kamu ngobrol lagi langsung sama Dokter Syifa atau kepoin Instagramnya tadi ya. Oke, observasi kesehatan untuk hari ini harus tuntas. Jadi kita sudah menjawab, bukan kita menjawab ya Dokter Syifa yang jawab tadi. Kok kita sih? Ini seputaran pakai IUD asyik gak sih? Ternyata jawabannya itu ya sudah dijabarkan tadi. Menyenangkan dan jangan sampai takut dan lain-lain gitu ya Sobat Kreatif ya. Terkait seputaran IUD ini sendiri. Alright, observasi kesehatan harus tuntas buat hari ini bersama dengan Dokter Syifa Alkaf SPOG. Dan yang pasti bakal balik lagi, kita bakal ngobrol seputar dunia kesehatan lagi ya di program observasi kesehatan untuk hari Selasa depan Sobat Kreatif pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro FM Palembang, Suara Kreativitas. Dan akhirnya Resti Chandra akan ajak kamu sesaat lagi untuk mendengarkan Morning Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Selamat mengikuti observasi kesehatan. Obrolan seru, variatif, berisi kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia Palembang.